Saya pengen sehat juga, saya kan berisiko. Saya ngomong sama nyonya saya, pojok kantor aku ya, aku memimpin. Tapi kasih masukan silakan. Jadi tidak pernah ngelarang-larang, makan tidak pernah ngelarang. Karena sudah tua. Kalau sudah tua, itu makannya harus enak-enak. Mengapa? Karena lambungnya sudah mengecil. Tidak akan banyak, makan banyak. Tapi kenapa kok enak? Organ kita, otot, tulang, dan itu butuh kalori, butuh vitamin, butuh lemak, butuh protein untuk ibadah itu datang ke masjid itu butuh. Tapi panjenengan kayak kolo, pakai tambalon gitu. Gak ada tenaga. Terus salah titik digentak langsung mati. Kasih yang enak-enak. Makanya saya lihat, panjenengan harus lihat ahlinya, nanti tanya jawab ya. Ahlinya, jangan ditakut-takuti orang. Ojo makan sego, ojo makan gula, ojo makan nasi, mati aja. Ya tidak boleh makan. Rasulullah memberi contoh, jangan berlebihan makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya kenapa Rasulullah kok sehat? Ahli tindakan, ahli puasa Rasulullah itu. Apa puasa itu? Yang penting emosi. Penyakit yang berbahaya itu emosi. Marah-marah itu berbahaya. Paling negak jantung, stroke dan lain sebagainya itu. Makanya obat yang manjur adalah istighfar. Kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah baik. Seolah-olah baik. Kenapa? Karena kejelekannya ditutup sama Allah. Makanya orang dilihat, orang makin tinggi ilmunya, dia makin merendah. Makin dia bisa menerima pendapat orang lain, bukan makin ngeyelan. Jadi sebetulnya orang yang egois, ngeyelan, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Masih udah ditelip banyak, tidak ada nilainya, dan orang tidak senang. Jadi semua itu dari diri kita sendiri. Inasantum asantum li anfusikum wa inasantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, maka dia sendiri yang bermasalah. Paham ya? Kita usah lihat aja nih pelaku-pelaku. Kok dia kaya tapi seneng sedekah, sidi-sidi urunan berkah. Iki pinter tapi ilmunya diberikan berkah. Ada yang makin pinter makin egois, makin kaya makin pelit, makin hitung-hitungan, seolah-olah dia yang kerja keras. No way. Itu adalah pemberian dari Allah. Maka Rasulullah memberi contoh, ada rezeki selalu dialirkan. Itulah berkah. Robbi anzil menjala mubarakah wa anta khajir, selalu bertambah kebaikan. Makanya berkah itu kalau dari sisi finansial sedikit cukup, tapi kalau banyak dia tidak ada yang mubazir, karena sedekahnya tambah banyak. Itu yang harus dicontoh. Jadi hidup enak, tidak was-was, ini lambung pusing. Saya kemarin ada pasien pusing terus. Coba CT scan, MRI, barangkali ada gejala stroke, barangkali ada tumor kanker tumor otak itu banyak sekali. Dan ada bagus bersih. Setelah wawancara ini, pikirannya kentet nyolong. Dari mindsetnya ini sudah jelek. Padahal nggak ngerti bahwa sehat ini Allah sudah memberikan modal triliunan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Tanya-tanya panjenengan, pasang ring berapa? 95 juta. Makan stand di otak ini 200 juta. Stand ada. Karena pembuluh darahnya lengket harus dibuka, dipegang standnya itu segitu. Ada stand itu bukan hanya di ginjal, di jantung, di otak ada sekali. Makanya supaya tidak pusing terus, bagaimana? Sujudnya diperlama. Supaya apa? Darah 4,5 sampai 5 liter ini masuk ke otak semuanya, bawa oksigen. Itu langsung
ngeluh-ngeluh stres itu tidak ada. Sama dengan ruku. Karena ruku itu istiqomah seperti panjenengan semua ini, maka 4,5 liter sampai 5 liter masuk jantung. Tidak ada dredeg, tidak ada was-was dan lain sebagainya. Sholat, makanya Rasulullah itu ahli ibadah, sehat seperti panjenengan. Jadi mengelola hati itu yang utama, mengolah. Jadi sehat itu hati yang bersih, mindset positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang banyak. Bukan makanan 10-15%. Gak usah ngelarang-ngelarang. Saya anda silakan makan, jodoh-jodoh. Kenapa dilarang? Dulu melarat gak bisa beli, gak bisa makan ya. Saya ini duit akeh gak boleh makan. Loh, dari dokter sana, oh gak boleh Pak. Saya silakan, tapi nyuntur Rasulullah. Makan sih banyak, Pak siji, gak ngejak kocone. Gak ada sodakohnya. Makanya saya kalau goes makan, saya bayari dulu. Saya seneng, penyakit saya hilang, teman-teman juga seneng, sehat kabeh. Itu hitungan sama Allah. Jadi kasih triliunan kok masih mengharap pemberian. Mindsetnya dirubah. Jangan mengharap dari teman, dari anak, dari mantu, dari siapapun. Apa yang bisa saya berikan? Karena Allah Maha Kaya. Makanya ada warning. Kita nilai diri kita sendiri, ada warning. Awakku loro kabeh, kon kecapean, turu istirahat. Nanti pulih kok. Duitku sudah sedekah nang masjid, yatim piatu apa-apa. Makanya bisnislah dengan Allah. Ya kalau bisnis dengan orang lain ditipu. Kalau Allah janjinya tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Itu orang yang cerdas. Ya. Siraku kok ngeluh ngopi yo akeh warung. Uripku kok soro ya salat to ibadah sing apik. Wasta'inu bisabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sabar, salatmu perbaiki. Sing khusyuk, kamu sehat, kamu bisa produktif, kamu menolong orang, enak wis akeh. Jadi krisis itu dari diri kita, mindset kita. Sukses, alhamdulillah. Aku backingnya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia apapun, multiple stress, keluarga, utang, sakit dan lain sebagainya, tumpuan di sini sak dunia. Begitu sujud nangis sama Allah, Allah janji pasti tak berikan jalan keluar, tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tergantung kita. Makanya malu nangis. Kalau istighfar tidak cukup, taubatan nasuha. Berubah pelan-pelan. Allah menilai. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tak mau berubah. Oh itu maha segalanya. Oh kita berjalan ke arah Allah ke masjid, Allah berjalan lebih cepat. Kalau kita berjalan cepat, Allah berlari. Coba bayangkan. Saking kasih. Kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada kamu. Jadi 3 pilar pada Allah dicintai, dan Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada yang tidak enak dengan orang lain. Ojo baperan, ojo sensi. Tidak dirasanya mencap. Karena sih ngerasani mencap. Biasa saja. Maka dari itu mindset kita harus mandang orang selalu dari sisi positifnya. Seresek-reseknya dia pasti ada kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Selesai. Makanya sikap dan komunikasi itu dijaga yang baik. Ibu-ibu sikapnya kok baik, lembut sama suami, ikhlas melayani. Saya muji itu loh Allah. Yes. Itu dari mana ibu-ibu? Jamaah Masjid Al-Ikhlas Permata Siwalan Indah. Pernah dapat motivasi dari Pak Agus sampun. Terus langsung masuk surga. Dan enggak mau umroh haji terus. Allah Maha Kaya. Krisis itu dari pikiran kita sendiri. Coba panjenengan sedekahnya tambah, sering nolong orang, gerojok rezekinya sama Allah.
Ini janjinya Allah. Makanya buka Al-Quran. Lah Al-Quran sendiri itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah kita buka WA, ya amblas stres tambah lambung kumat, sirah ngeluh, jantung berdebar, mati. Coba baca Al-Quran, coba ke masjid, ikut jamaah, coba pikirkan umat dan lain sebagainya. Nyakit tidak ada, seneng, rezeki, bisnis lancar kabeh. Krisis janji kita, makanya bangkit, ayo semangat. Kita sudah lulus pandemi kok. Hanya ditandatangani loh lulus pandemi. Yang lainnya bisa amblas kabeh. Apa mulai sing ngeyelan kono virusnya langsung mati. Ojo overconfident, imunnya turun, self confident. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, saya diberi kesempatan lulus Ramadan, bisa masuki tahun baru Hijriah, bisa peringatan HUT 80 tahun, bisa memperingati kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ayo, fine. Ucapannya yang baik. Terus begitu ada kegiatan, oke, semangat, insya Allah. Ada buat kegiatan ini gak iso aku repot, sulit. Awakmu sekarang ngurut tinggi. Good speaking, bicara yang bagus. Karena ini doa. Makanya kalau kita optimis, maka di organ otak ini, HPA akses, hipotalamus, korteks, hipofisis akan mengeluarkan hormon-hormon yang positif. Endorfin, serotonin. Makanya jangan mengeluh, tapi diingatkan di Quran surat Al-Ma'arij bahwa kita cenderung mengeluh dan kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang ngaji mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Wong dermawan itu gak selalu duit, senyum, berkata yang baik, dengan ilmu, semua perbuatan baik yang Allah ridho masuk sedekah. Baik, nomor satu minimal bersyukur. Tapi disebutkan Quran surat Mulk, qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Makanya jangan sampai ngomong waduh, kita mesti ada masalah setiap orang. Tapi istighfar, karena itu banyak diperbuat oleh kita sendiri. Makanya kita harus mengupdate ilmu, mengupgrade akhlak, mengupload kegiatan-kegiatan yang positif supaya bisa mengajak yang lain. Kita nilai diri kita sendiri. Gak cocok sama orang, gak apa-apa. Tapi jangan bermusuhan. Dia punya alasan, kita belajar menghargai. Orang yang rendah itu kan orang itu egois, memaksakan kehendaknya. Tapi belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Tak seneng, terus pancen di mana-mana egois, tak seneng. Nonton rupane mas. Dijak rapat lho, karena ngomongnya enak jenenge, males egois, omongannya senang. Menusuk. Aku nak ketemu dia langsung metret. Paham ya? Tapi kalau ibu-ibu yang ala kelas ini, Permata Siwalan Indah ini, problem solver, lihat wajah-wajahnya, mohon maaf ya, saya ini kan 30 tahun lebih kumpulannya orang-orang sakaratul maut, orang-orang yang hopeless. Jadi tahu aku, oh ini sih duwe utang, oh ini bojone, oh ini suka selingkuh, itu kelihatan kabeh. Tapi ibu-ibu di sini sama bapak-bapaknya, tapi ibu-ibu ini. Tepuk tangan untuk ibu-ibunya. Bapak-bapak itu wajahnya tertekan. Termasuk perkumpulan suami takut istri. Harus sama-sama. Ya, sama-sama menghargai. Istri itu kayak dua. Sayangi, membahagiakan istri, kok saling membahagiakan. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Istri itu kayak dua senengannya. Kalau pengen membahagiakan, satu kasih sayang, kedua kasih duit. Kamu
makanya panjenengan harus kerja yang keras, boleh duit, ojo mancing, kerja, bahagiakan istrinya. Sekarang bapaknya gak kerja, istrinya sing montang manting balik. Istrinya boleh kerja tapi saya izin suaminya, tapi suami yang tanggung jawab. Desa mancing ada dorong. Bahagiakan istrinya membahagiakan suami. Bagaimana caranya? Ojo ngomong sing keras, ojo menyuruh suami. Dosa ya ngono ku ayamku kate kuping wis pensiun jadinya ya gecrek langsung kik mati, dipanggil mati kaget. Maksud saya ibu aja repot, biar saya yang repot karena saya belum tentu sanggup kalau mengalami seperti panjenengan. Makanya keluar otaknya jeblok, tulang belakangnya hancur ya. Iya. Alhamdulillah. Yuk kita baca adalah 3 kali. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Langsung hormon positifnya muncrat. Alhamdulillah. Istighfar langsung. Kita mesti ada sakit, pastilah. Ibu-ibu pasti daerah lutut. Karena umur 35 itu sudah proses degeneratif. Aterosklerosis, pembuluh darahnya mulai kaku, tulangnya mulai kopos. Makanya kita harus berubah, harus olahraga, dipaksa, harus ibadah, dipaksa. Karena itu visi hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan dikira sholat 5 waktu aja gampang, no, berat. Belum tahajud, belum sunah rawatib, belum duha, belum yang lain-lain. Berat itu. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Sedekah harus dipaksa. Ojo sampai kondisi seperti ini tambah hitung-hitungan sama Allah, tambah ambles. Banyak, mau masjid, mau musola, mau anak yatim, mau orang tua. Saya punya program sekarang memberi makan orang tua lansia. Tak tambahin lagi. Rumah saya yang dekat UPN kan. Mahasiswa itu sama. Kadang-kadang pilihannya telah di kondisi kasih makan. Itu nggak dikurangi sama Allah, tambah ditambah. Tak ambil itu tambah ditambah terus. Spektakuler. Janjinya Allah. Aneh. Bisnis sama Allah. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terus ada yang masuk mau apa nama? Ayo cuci darah atau pasang ventilator, tak bayari ya, tak bayari ya. Dan itu penuh itu sekarang, stroke. Ada stroke sampai berbulan-bulan tapi sekarang tidak sadar dan lain sebagainya. Cegahlah dengan sedekah, cegahlah dengan berbuat baik pada orang lain. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan berbuat kebajikan adalah sebaik-baiknya makhluk. Baik saudara sekalian, yang banyak adalah gangguan mental di hati ini. Stres banyak di sekitar kita. Sampai WHO, Kemenkes memberi warning, dari setiap 5 orang 1 mengalami gangguan jiwa. Jadi panjangan duduk jejer wong 5, siji mesti rada bingung. Gak usah dudik-dudikan sing ndodek iki asik loro. Teori psikologis nek ngarani orang berarti dirinya dia sendiri. Bener wis. Apa manca tetap tahu bahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang meleset. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya jangan ngerasani orang, jangan ngomong yang tidak enak dengan orang, jangan gibah, jangan menuduh orang, jangan fitnah orang. Tenang dirimu sendiri, niat aja. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu kurang. Coba muji orang, rezeki ini panjenengan tambah.
Sip, seneng. Duh, iya betul, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Jangan membuli tapi mengasihi. Coba bagaimana bully orang, bully sebagai itu, kuncinya di situ. Makanya bacaan tidak usah ngerasani, pandanglah orang selalu dari sisi positif. Pak rezeki ini kadang. Oh rezeki itu dititipkan lewat orang. Demikian juga ada harta kita. Harta yang kita dapat rezeki itu ada sebagian nilainya orang lain. Harus dikeluarkan. Mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000. Itu ada. Allah nitipkan untuk orang lain. Pak jangan simpen, numpuk. Nanti Allah yang ambil. Dan Allah ngambilnya mah dasar, mah keras, mah cepat. Anaknya sakit, nak kanker. Moro-moro stroke, moro-moro nak ginjal. Rumahnya terbakar, sepeda motornya hilang, ketiban genteng, kecemplung kali, diserempet orang. Lu betul ini balasannya Allah. Ada cerita kemarin dari Haji Konjoku, nowakal orang, dia sengaja. Betul tanda sih balasannya Allah. Ada orang lewat di sewaduk sikile, sengaja nih. Ternyata balasannya gak disadu orang, ditobruk si roda. Coba balasannya Allah. Aku ngetes Pak, memang ngetes. Dari situ saya baru percaya bahwa hidup itu harus hati-hati. Banyak doakan nanti panjang tidak umroh haji dari sana, dunianya enteng. Karena panjang takut di sana balasannya itu. Cuman di sini tidak langsung. Kalau di sana langsung. Panjang sholat ada orang hitam, pol. Panjang rasa lihat kurang. Wireng marani panjenengan. Yo, pesen nanti di sana. Kucing aja lu, ana kucing kok ngono. Moro di depan panjenengan. Waduh langsung lapor. Hati loh ya. Makanya takwa itu hati-hati. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi intinya adalah hati-hati dalam berucap, bersikap dan lain sebagainya. Makanya hati kita jangan sampai putus hubungannya dengan Allah. Jangan sampai ada celah sedikit pun setan maju di hati kita. Kemudian mindset kita dirubah. Supaya kita memandang kejadian pandemi dianggap jelek. No, ada hikmahnya. Teman saya itu beratnya 105. Kena pandemi stres jadi 95. Tambah sehat sekarang. Tambah seneng gue. Hikmahnya positif. Iya. Mindset ini yang penting, pandanglah dia selalu dari pasti ada hikmah. Kejadian apapun pasti ada hikmah. Apa? Oh, kesulitan mesti ada kebaikan, akan berputar. Makanya sedih, susah, bahagia itu proses kehidupan. Tugas kita adalah ikhtiar, kita menilai diri kita berdoa nyuwun pertolongan sama Allah dan tawakal, berserah diri. Tapi aja takdir, takdirku ini takdir. Nah, kalau dulu berusaha, kok takdir, berusaha yang maksimal, doa sungguh-sungguh nangis sama Allah, tahajud terus-terusan, baru situ Allah yang menskenario hidup kita. Tapi Allah janji kok, orang lihat kena kanker, dia stadium 4 ini. Terima kasih ya Allah, kok jewer aku ya, tapi berilah kesempatan saya untuk berobat ya. Berilah saya semangat untuk berobat. Dia baik. Ikuti aturan dokter. Bu malam tahajud ya Bu ya, tambahin zikir, tambahin tahajud. Tuh laporan terus sama aku kepada sesama, baik semuanya. Imunnya kuat semuanya. Ya sel kanker diem, dormen, tidur. Tapi ada yang baru di stadium, kamu kena kanker, stres deh. Waduh, nanti kemo brodol aku. Terus diopong ini, stres semuanya. Jadi saya stres, kankernya sangat kemana, mati, seminggu dok meninggal. Stadium 4, 22 tahun masih eksis. Sekarang ini ada yang kanker ganas di dadanya, didiagnosa April 2021, sekarang masih ada. Pasien saya anak kecil 8 bulan, sekarang umur 18 tahun masih ada. Urusan Allah. Makanya mohon maaf ya Bu ya, ini penyakitnya berat. Bagaimana Pak Agus harapan sembuhnya? Harapan sembuh tetap ada karena nyembuhkan Allah. Kita berusaha, yuk kita bareng-bareng. Ibu mengikuti aturannya, kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah memberikan mukjizat.
Itu kuncinya. Makanya diabetes tipe 2 yang banyak apa? Emotional control, makan amburadul, males olahraga. Pakai puasa tidak boleh marah, makan teratur, buka sahur. Olahraganya tidak terawih, sholat malam itu olahraga. Itu. Makanya seringlah introspeksi diri, scoring dan mapping. Yang bagus apa, yang kurang apa. Yang bagus dipertahankan, ditingkatkan, yang kurang kita tutup. Oh, sedekahku kurang, aku tak mulai sedekah. Oh, sholatku malam tidak pernah, saya tak mulai seminggu sekali. Ada peningkatan. Ngaji, saya aku pernah stres saya, teman saya meninggal semua pada waktu pandemi, dan saya masuk terus, staf 50% terpapar. Oh enggak, pedih, pakai kerobong terus, tidak pernah ngomong sama orang lain. Ketemu staf gini, gak ngomong, bodoh-bodoh kerobongan. Tapi nek dhewe watuk langsung. Pernah seperti itu, ya kan? Ditambah stres lagi kalau pulang saya seperti curu. Kenapa? Lah mau masuk rumah anak, Mbak. Anak sama istri wis nggo semprotan gitu. Loh, pernah macam itu? Kan saya bawa virus dari rumah sakit. Bang, kerja saya kantor, rumah sakit rumah sakit enggak kemana-mana. Loh, kalau saya disemproti ulok malu semprot seminggu saya kuat. Ini 2,5 tahun sampai 3 tahun saya terima, namanya qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Nek saya nggak mau pakai prosedur itu, langsung masuk terus langsung kena semuanya. Kan harus lepas baju, keramas dulu baru bisa berhubungan dengan keluarga. 2,5 tahun, makanya bahagia itu 1, dicintai Allah, sering komunikasi kepada Allah, 2, helpful, menolong, 3 adalah menerima dengan qanaah dan istiqomah. Itu bahagia. Jadi semua titipan, tidak ada. Teman saya ada yang 1 jam, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang apalagi pernah dengar dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya di daerah Panduko kan gitu loh. Waduh, 3 hari tambah ada yang masjid, oh jadi ngomong tambah stres ya. Nah itu tuh, yang meninggal rata-rata lansia. Kenapa lansia? Karena banyak imunnya turun, kedua adalah banyak komorbid, ketiga adalah gampang cemas. Nah saya kan sudah lansia, cing olahraga keluar, cing kena sinar matahari waktu. Ya, disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik, ternyata golf. Golf itu paling baik, tapi golfnya wong Jawa nyapu omah, ya. Omah ilis, olahraga itu udah golf, ya. Tambah sehat, keringetan dan lain sebagainya. Karena rumah saya banyak pohon-pohonan dan ngeri loh. Nah, tapi yang penting adalah pada waktu itu orang bingung informasinya, dokternya tidak ngerti obatnya apa, sama-sama tidak ngertinya. Panik kabeh. Tapi tak tutup, saya buka Al-Quran. Disitulah kekuatan, ketenangan. Ada ibu-ibu yang sakit positif, tapi anak-anak sepakat ngomong negatif ya. Ibu diisolasi, bu gak apa-apa, sapi normal, tapi diisolasi waras malah. Jadi kecemasan, kekhawatiran, ini penyakit yang bahaya. Sekarang ini lagi banyak perkara asam lambung, gak diobati kena jantungnya mati. Jangan ngeremehkan asam lambung, keluhan banyak di perut. Kenapa perut? Ada lambung, ada empedu, ada hati, ada ginjal, ada usus, ada pankreas, itu di sini semuanya. Makanya hati-hati yang kita makan harus yang halal, yang thayyib. Kalau yang dimakan ini haknya orang lain, itu selnya bentrok. Duduk peku, itu yang membuat penyakit yang berbahaya. Makanya kalau dengan sedekah, as-shadaqah itu tafdhul bal. Sel yang asalnya sakit-sakit disedekahi, langsung dia menjadi normal. Itulah dasarnya sedekah. Makanya social intelligence itu paling tinggi dengan IQ, EQ, SQ, activity quotient. Karya paling tinggi adalah social intelligence. Karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Itu solusi. Dan itu tamu Allah pertama kali.
Harusnya seperti panjenengan ini, bagus ini, ahli-ahli surga. Tinggal sekarang panjenengan harus punya mimpi. Apa? Tindak umroh haji. Wis terserah panjenengan. Nanti dunianya enteng. Aja mikir panci, ya ibu nak. Keri, wis nanti berangkat dulu. Ya, nyuwun Nabi Allah. Caranya bagaimana Pak? Ambil amplop 2. Tulisi, terserah panjenengan ini, umroh atau haji, terserah. Sini sedekah. Dapat rezeki dari mana saja asal halal asal baik, cemplungi dua-duanya. 10.000, 10.000, 20.000, 20.000, 50.000, 50.000, 100.000, 100.000, terserah panjenengan. Tapi yang sedekah ini keluarkan, ojo eman. Ada teman sahabat operasi, tidak ada biaya, ambilkan dari sini. Ada anaknya keluarga tidak bisa sekolah, ambilkan dari sedekah. Yang umroh haji ini ojo diode-ode. Nanti ketok 3 juta terus ditilihi 10 juta. Tak kayak nyicil sepeda motor mobil gak berangkat panjenengan. Ya jadi udah yang ini keluarkan terus, memang itu sedekah. Nanti ini ditambahi terus, utangnya beres berangkat. Bacaannya kayak sholawat itu tadi. Nah ini tidak bisa ketok motor, titipkan ke siapa? Terserah. Mau ke berangkas, mau ke bank, titipkan. Berangkat panjenengan. Ini pengendalinya panjenengan sendiri, hatinya panjenengan. Aku iya berangkat. Makanya ibu saya waktu 2012 berangkat, coba pikir sembarang, berangkat di situ. Selesai. Ya. Kalau umroh nanti bisa terserah, kalau ada rezeki tambah bagus. Nanti doa di sana, ya Allah, bila saya bisa kembali setiap tahun ke sini, gitu. Tapi ini berangkat dulu. Karena baru tahu nanti di sana menghadap Ka'bah, di makamnya Rasulullah. Nanti ke dunianya itu enteng, lihat carut marutnya gini, bankingku apa enteng, ya. Dan aku bisnis dengan Allah karena titipan, saya salurkan, saya tidak eman, asal saya sehat. Itu penting. Dan rahmatan lillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lillah. Tidak diturunkan kanjeng Nabi kalau tidak membawa rahmat bagi alam semesta. Nama liwat tapi mama karimal akhlak. Untuk memperbaiki akhlak kita. Kunci sukses itu akhlak. Sopan, menghargai orang, siapapun itu. Sekarang kan terjadi degradasi itu, ya. Dengan banyaknya generasi-generasi sekarang yang menghormat orang. Makanya ibu saya ngomong sing sopan sama orang, sing menghargai. Itu kuncinya sudah bagus. Nggak pinter, tapi menghargai orang, senang bekerja, gitu, cepet naik karir. Saya sebagai pimpinan, itu saya juga tuh sama sini. Iki sekolahnya dhuwur, males, gaya rusuh, resek, pindahan naik, pindahan toksik. Itu sekolahnya dhuwur, gak bersyukur dia, tambah mempengaruhi yang lainnya. Itu. Makanya bersyukur, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min adzabil azim. Kamu bersyukur dok tak tambah. Makanya ibu-ibu yang kena cobaan, misalkan dengkulnya cepot-cepot, terus putih pun dengkulnya, alhamdulillah mbak, yuk tambah cepot-cepot, tambah abu. Ojo ada. Oh saya punya ya, Pak Sen itu, tulang belakangnya itu menyempit, gak bisa fokus, menyempit. Obatnya apa? Mek jalan kaki pagi waras. Panjenengan habis makan sempatkan jalan kaki 15 menit, gak kena diabetes, gak kena jantung, gak kena lambung, gak kena. Kenapa? Metabolismenya jalan. Apalagi jalan yang gini, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri maka akan ditambah. Obat itu, kata-kata ini obat. Gak usah banter-banter. Ini latihan untuk sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut sulit menyebut nama Allah. Itu pentingnya pendampingan. Karena setan enggak rebutan, bersaing kita. Makanya kalau saya datang sampai dirasani, suster aku visita. Susterin nonton langsung, waduh malaikat Israfil ini. Pikir malaikat, padahal menyemangati itu tadi betul. Sewaktu kalau di panggung kemarin ketemu di ICU pakai ventilator, tak dapinya dikira ambil aku mumpung masih
Saya jelas omongan. Saya kan optimis. Paling ini ventilator dilepas, lepasin ventilator. Iya. Begitu mau dilepas ternyata febris, meninggal. Sudah masuk, jadi sudah pikir terus sama Allah. Insya Allah husnul khotimah. Itu tugas saya, nggak ngerti. Ada yang belum tentu loh yang sakit yang meninggal belum tentu. Banyak orang besuk ke rumah sakit ini. Saya meninggal bukan yang sakit. Saya nggak habis besuk ini loh, keluar dari rumah sakit langsung mati. Betul enggak? Ada orang periksa, Pak dokternya kundi, Pak dokternya pejah. Loh kalau saya sakit kok Pak dokternya yang pejah? Sama dengan kalau kita stres ke dokter. Stres tidak bisa ngatasi self healing tidak bisa, ya. Karena beratnya masalah. Kan konsul ke psikolog atau psikiater supaya dapat tambahan obat. Periksa. Dokternya ngomong, ibu sakit nopo? Stres. Terus dokternya ngomong, kulo piyambak nggih stres. Stres bareng ae. Gitu loh, ya. Jadi supaya tidak stres, orang yang stres ada masalah, pasti gapnya sama Allah jauh dia. Dekatkan istighfar, memang berat, taubatan nasuha, terperbaiki ibadahnya. Saya 3 pilar pada Allah diperbaiki, kepada sesama, ayo maafkan, ada musuh-musuh. Syukur bisa membantu, terus menjaga alam semesta ini sebagai rahmatil alamin. Selesai, penyakitnya membaik kabeh. Kenapa? Egonya kita egois, pertengkaran itu gara-gara satu egois. Makanya Allah janji, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang cerdas tak ambil. Saya kan banyak orang yang dolim. Istri ngomeli suami ya bunda aku sing salah, mohon maaf. Kan sudah selesai harusnya. Ini enggak, yang ini kena eling-eling mantan loh. Mundur manis, mantan mundur manis, tembok, gak bisa. Bisa apa ya, mumbul, mati. Gak boleh dolim, gak boleh dendam. Belajarlah, masih orang. Makanya itu dijaga sikap dan komunikasi yang baik. Saya ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Padahal saya mau ngasih rezeki ini, mau ngasih informasi yang baik. Tapi dia sikap dan komunikasinya nggak enak. 2 orang datang dia nggak berubah, 3 orang nggak datang dia juga nggak berubah. Maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, akhlaknya tidak baik, maka dia tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Tapi panjenengan enak, kayak ngomong nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah nyalahkan orang, dia selalu ada alternatif solutif. Ya rezeki masuk semua lah. Networkingnya oke. Gitu. Ayo kita mulai dari keluarga kita, suami istri. Saya kemarin dikonsumsi juga. Satunya kena stroke, satunya kena kanker serviks. Sama-sama tidur di tempat tidur. Saya dipanggil, Pak Agus bantuin aku, Yuk bisa. Sing baru-baru ini sing dulu sih. Pas gak lama, sing baru-baru kemarin Pak Agus aku minta tolong, kenapa? Ibunya habis operasi kanker, bapaknya lumpuh di rumah. Siap, Sidoarjo, daerah Mutiara sana. Pondok Mutiara tapi yang daerah Candi sana, untuk jauh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu tuh metu, ternyata tidak bisa berdiri deh. Loh, waduh, sendirian ya. Ibunya habis operasi di Surabaya. Oh Pak ceritanya, ternyata belakangnya pernah dipasang pen di Malaysia. Sorry ya Pak, aku duduknya gini. Kenapa Pak? Kayak gini ini sakit. Sekarang mulai mengecil. Oh iya, mau tak periksa Pak? Mau. Jadi pegangi tembok ini jalan. Nek panjenengan kan wong sing ikhlas ya, aku yang ngijeli. Alhamdulillah itu, gitu. Coba kau rasakan. Sing sakit-sakit tidak bisa, rukuk gini tidak bisa. Pasien saya kemarin tidurnya duduk gitu terus saja. Ya Allah, banyak dinikmati sholat itu luar biasa. Nangis sama Allah atas nikmat yang luar biasa.
gitu ya. Jadi kita harus bagaimana menghilangkan stres dekat sama Allah, tapi harus membedakan stres, cemas dan depresi. Kalau stres itu penyebabnya jelas, padahal nggak enak dalam hidup, tapi semua penyebabnya jelas. Terlilit utang, misalkan anaknya nakal atau meninggal orang dicintai, stres. Tapi kalau cemas nggak jelas, tahu-tahu deg-deg, keringat dingin, asam lambung naik, nggak enak, tapi nggak jelas penyebabnya apa. Nah kalau ini terus-terusan nggak cepat diobati, maka jadi depresi, menarik diri. Dulu aktif di masjid, saiki gak gelem nang omah, gini. Akhirnya seperti kasus yang banyak itu bunuh diri. Makanya kita ini harus care. Kalau ada anak dulu aktif, gini-gini cerita-cerita, sekarang kok langsung masuk kamar, kok diem, HP-an, hati-hati. Kita harus care. Ada apa? Mungkin bunda bisa. Kalau kita nggak care, anak itu lari ke ke medsos, ke HP, dituntun sama Sekarang ini terakhir banyak di radio itu banyak anak hilang, nggak pulang, betul nggak? Karena kita kurang peduli. Kalau ada perubahan sedikit apa? Kuncinya di ibu-ibu. Semua itu banyak di ibu-ibu. Di keluarga, di lingkungan, di bangsa dan negara ini ibu-ibu yang api, kayak warga Permata Siwalan Indah ini, insya Allah tidak ada masalah. Posyandu itu yang ngurusi ibu-ibu apa bapak-bapak? Ayo, posyandu kasih no bapak-bapak. Ayo, Tyson satu hari aja. Gak bayi ini mencolok kabur. Betul ini. Kegiatan apa-apa 17-an kali bantu ibu-ibu gak akan meriah. Apapun. Karena ibu-ibu itu nomor satu apa? Ikhlas. Kedua apa? Semangat. Ketiga cerewet. Nah itu yang penting ya. Cerewet tapi dalam arti baik ya. Itu ya. Jadi ibu-ibu harus mengupdate dan mengupgrade diri. Bapak-bapaknya ayo kerja keras, boleh duit untuk membahagiakan istrinya. Ojo di sini pernah nulis sebelah koplo ayo. Ya, itu. Ibu-ibu bapak-bapaknya ada yang ngerokok? Tidak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Makanya sehat kabeh ya. Alhamdulillah. Kurangi rokoknya ya. Kasihan banyak sekarang kanker paru itu berat. Kemarin saya umur 29, umur 44 ya. Nah, kanker paru berat sekali ya. Untuk dikir aja istighfar yang baik. Baik saudara sekalian, jadi belajarlah memaafkan, belajarlah persis untuk Rasulullah ya. Nggak usah takut tentang jasmani. 3 tadi dipaksa, olahraga, ibadah, sedekah. 3 yang dasar, istighfar, dzikir, sholawat. Ada 3 yang bermanfaat menjaga kesehatan kita. 1 puasa, 2 tahajud, 3 baca Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang bisa saya sampaikan di Maulid Nabi ini. Tapi saya appreciate untuk bapak-bapak ya. Saya pesan aja ke bapak-bapak, aja tertekan Pak ya. Semua ini yang dibojone, Pak tunjukkan punya duit, kerja sing temenan ya itu. Nek gak kerja wis jatuh harga diri itu ya. Aku ngomong ini lho Bunda, kakek ngomong gak ada duit, aku selalu mati. Gak bisa ya. Ayo sama-sama introspeksi diri, kasih jadi tauladan untuk putra putrinya, pemimpin amanah, jujur, visioner, adaptif, kolaboratif, dan mengayomi. Itu yang penting ya. Kompeten, kapabel, kredibel, komunikabel, acceptable ya. Untuk ibu memang berat semua, tiang keluarga, ngatur ekonomi, motivasi kepada putra putrinya berat. Tapi ayo barengan, tim. Jangan diremehkan. Ada enggak suami-suami? Ada ibu kadang-kadang bojoku lho, saya jarang ngomong. Ada enggak? Kadang-kadang gitu. Itu kan panjenengan kakek ngomong. Males lah. Ngomong ini. Ngerti aku, ngerti. Ini ibu-ibu ngomong ibu paham. Terus no. Dengarkan dulu sampai jelas. Terus pujian. Iya ya. Sip. Oh langsung duit brodol. Apalagi suami ini pensiunan ada di sini.
Suaminya pensiun, bojone sih glowing, sip. Kalau ada istri glowing, itu suaminya dulu gulung komeng. Nah panjangan saya glowing, saya api, suaminya kempot perot. Tengok masjid kok kesel kabeh bunda, waktu loro kabeh pejetono bunda. Sebagai bunda yang lulusan Al-Ikhlas Permata Siwalan Indah, yes, itu rezeki dari Allah, surga. Allah mesti tersenyum di sana. Yus ya, bubu ya, sabar ya, wis gak apa-apa, gantiannya aku sing bantu-bantu dodolannya, sing penting ayah sehat iso ibadah. Aku dongakno ya, yo. Itu ibu-ibu Al-Ikhlas. Tapi di tempat lain kan belum tentu gitu. Wong isih sehat, sik kuat duwike akeh, bojone pensiun duwike saimret, kok njaluk pijet pisang. Bunda awakku loro kabeh. Ide-ide ana kok wis ndang glundung kono mangkane sampean gak duwe. Luyur ae. Nek awan aja mancing ya. Seminggu mati. Pasti mati. Apa meneh lemu, sakit aneh. Langsung mati. Ya, gitu. Jadi, ayo 2025 memang berat, tapi mudah-mudahan bisa lalui sampai akhir tahun 2026 kita semangat. 3 pilar. Kepada Allah makin dicintai, kepada sesama tidak ada musuh-musuhan. Jaga guyub rukun seperti ini dan kita fokus. Kondisi saat ini bagaimana Pak Agus antisipasi? Sabar. Oh ini global stres, global semua. Dunia bukan kita dok. 2, fokus. Yang ibadah ya ibadah, yang kerja ya yang baik, yang sekolah ya yang baik. Fokus kok. Mindset, attitude, skill dijaga. Tambahin sedekah, saling menolong. Ayo, wes. Walau anak ahlal qura amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yang beriman, bertakwa akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Itulah keluarga besar Permata Siwalan Indah beserta seluruh. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan semangat kita. Ojo putus asa, kita buka tanya jawab sebelum nanti berdoa bersama-sama.